Selamat datang saya ucapkan kepada Al-Mukarramah Ibu Ustazah Hajah Yani yang telah hadir. Maka untuk itu marilah Bu kita sama-sama mendengarkan pelajaran yang mana akan disampaikan oleh guru kita, ialah Ibu Ustazah Yani. Kepadanya kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi nazzalal furqana ala abdihi liyakuna lil alamina nadhira. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadinil fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa wa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li wazira min ahli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma rzuqna fahman nabiyyina wa hifdzal mursalina wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aftah qulubana bi futuhil arifin. Amin amin ya rabbal alamin. Yang saya cintai dan saya takdimi pengurus dari Majlis Taklim Mushola Al-Azhar, pembina dari Majlis Taklim Mushola Al-Azhar, Kiai Haji Abdul Mudi beserta Ibunda Hajah Maimunah yang pada saat ini beliau sedang berada di Cirebon ya Bu ya. Mudah-mudahan beliau berdua oleh Allah senantiasa diberikan keberkahan, berkah sehat, berkah umur panjang li taatillah, dan mudah-mudahan kita semua masih bisa diberi kesempatan untuk bisa menerima, menikmati ya Bu ya, kemanfaatan ilmu, harta juga dari beliau berdua. Mudah-mudahan semuanya berguna, bermanfaat buat kita semua ya Bu ya. Juga yang kami hormati dan kami cintai pimpinan Majlis Taklim Mushola Al-Azhar, Ibunda Hajah Neneng Syarifah, orang tua kita yang tercinta Ibunda Ustadzah Robinah, dan juga para sepuh yang tidak kami sebutkan, para hujat, para hajah, dan juga keluarga besar Majlis Taklim Mushola Al-Azhar yang mudah-mudahan kita semua dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur selalu kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala kenikmatannya yang telah dikaruniakan kepada kita semua, sehingga pada siang hari ini kita masih bisa diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa hadir di tempat yang penuh barokah ini. Salawat dan salam selalu kita haturkan ke hariban yang mulia, beliaulah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Harapan kita dan doa kita mudah-mudahan kelak di yaumil qiyamah nanti kita akan mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para ibu yang saya cintai, sebelum kita mulai taklimul Quran kita pada siang hari ini, seperti biasa kita mulai dengan membaca umul kitab suratul Fatihah. Yang pertama Fatihah kita niatkan, kita hadiahkan untuk pendiri dari Majlis Taklim Mushola Al-Azhar, guru-guru kita, dan kedua orang tua kita yang sudah mendahului kita. Mudah-mudahan Allah senantiasa mencurahkan rahmatnya untuk almarhum dan almarhumah, dan mudah-mudahan Allah menempatkannya di tempat yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Untuk kedua orang tua kita dan guru-guru kita yang masih hidup, mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan keberkahan kepada beliau semua, berkah sehat, berkah umur panjang li taatillah. Untuk guru-guru kita, mudah-mudahan kita semua masih bisa diberi kesempatan untuk bisa menerima siraman ilmu dari guru-guru kita untuk bekal kita di akhirat nanti. Dan juga untuk kedua orang tua kita yang masih hidup, kita semua, saya termasuknya Bu ya, yang masih punya ibu, masih bisa diberi kesempatan untuk bisa memuliakan dan membahagiakan orang tua kita dengan penuh ketulusan, dengan penuh keikhlasan, dengan penuh kesabaran yang tiada batas. Jadi sabar ini tidak pakai batas ya Bu ya. Jadi salah kalau orang ngomong sabar gue ada batasnya, salah. Sabar itu tidak ada batas ya Bu ya. Seperti itu. Juga Fatihah kita niatkan untuk diri kita, keluarga kita semuanya ya Bu ya, putra putri kita yang sudah berkeluarga ya Bu ya, dan juga dzurriyyah kita, anak
cucu ya Bu ya. Mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Selalu dalam naungan tuntunan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Rumah tangga kita, rumah tangga putra-putri kita, rumah tangga yang senantiasa penuh keberkahan, penuh keridhaan Allah Subhanahu wa taala, yang di dalamnya penuh dengan cinta kasih dan kedamaian dan ketentraman. Itu yang kita harapkan. Dan juga untuk dzurriyyah kita, keturunan kita, mudah-mudahan dijadikan keturunan yang solihin solihat, keturunan yang ahlul Quran, ahlul kebaikan. Mudah-mudahan kelak mereka menjadi orang-orang yang berguna bagi agama dan juga bagi sesamanya. Ahlul Quran, terutama ahlul ibadah. Pokoknya kalau udah ahlul kebaikan, ahlul segala-galanya ya Bu ya. Dan juga kita niatkan Fatihah ini untuk saudara kita, tetangga kita, atau keluarga kita yang sedang sakit, terutama Ami. Mudah-mudahan Allah segera angkat penyakitnya, Allah sembuhkan dengan barokah Fatihah kita pada siang hari ini. Dan mudah-mudahan dengan barokah Fatihah kita pada siang hari ini, Allah akan memberikan barokah kesehatan sehingga dia mampu bisa melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh dengan penuh kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala dan cinta kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Juga Fatihah kita niatkan lagi juga untuk diri kita, sedekah kita yang sudah dikeluarkan pada siang hari ini. Apapun niat dan hajat ibu ya Bu ya, mudah-mudahan wasilah sedekah ibu yang sudah dikeluarkan pada siang hari ini. Jangan melihat besar atau kecilnya. Yang mudah-mudahan kita ikhlas, Allah akan menggantinya dengan rezeki yang berlipat ganda. Dan mudah-mudahan kita semua dijadikan orang yang tetap istiqomah di dalam kebaikan dan melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bihadihin niyah wa likul niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbauna shighara. Amin. Bosan Bu? Saya ditelepon Bu Haji Mona ya Bu ya. Karena saya merasa kalau Senin kelima ini saya nggak punya giliran di sini Bu ya. Biasanya saya kan ada di Senin Senin pertama dan Senin ketiga ya. Bunda Haji Nena Syarifah. Jadi Bu Haji Mona telepon saya tadi. Ustaz ini ngaji ya katanya. Ami nggak salah, biasanya bukan saya. Iya saya lagi di Cirebon katanya. Aduh takutnya ibu bosen kata saya. Tapi bismillah lah. Bismillahirrahmanirrahim. Niat lillahi ta'ala. Kita niat kesini untuk belajar. Ibu mau bosen, mau kurang enak, gak enak, saya bismillah judulnya datang ke sini. Kita pelajarin Al-Quran ya Bu ya. Kita pelajarin Al-Quran. Kita terjang panas, kita terjang rasa ngantuk. Ya bukan kalau di rumah kan keluar panas, ngantuk bawaannya. Apalagi kalau sudah makan ya, sudah makan tidur siang. Nah ini biasa. Kalau yang puasa mungkin liar siang-siang begini enaknya tidur seperti itu ya. Apalagi siang, nyetel AC di kamar udah tidur. Nah, bikin peta nanti di atas bantal, di atas tempat tidur ya Bu ya. Nah, alhamdulillah itu yang harus kita syukuri ya Bu ya. Kita sudah mengalahkan itu semua. Mudah-mudahan ini semua kita mengalahkan rasa egois kita, rasa keinginan kita yang tidak menuntun kita untuk menuju jalannya akhirat. Itu namanya kita harus sudah bersyukur. Ini tandanya rahmat Allah buat kita semua. Ya Bu, tanda kasih sayang Allah kepada kita semua. Mungkin kalau saya nggak ngaji ke sini, saya di rumah aja Bu. Seperti itu ya Bu. Iya, Bu Siti kayak gitu ya Bu Siti ya. Jadi kata saya, baik-baik Ami, insya Allah bismillah Ami. Dalam hati, aduh bosen kemarin ketemu maulid saya. Aduh udahlah kata saya, bismillah saya gitu aja. Bismillah ya Allah, bidinilah ya Allah kata saya. Mudah-mudahan ibu-ibu gak bosen. Mudah-mudahan Bu ya, waktu kita pada saat ini waktu yang penuh keberkahan, waktu yang bermanfaat buat diri saya, buat diri ibu semuanya. Dan mudah-mudahan ini menjadi amaliyah kebaikan buat kita semua. Mungkin tidak kita rasakan pada saat ini kita hidup di dunia, tapi mudah-mudahan ketika kita hidup di akhirat,
ini akan kembali kepada kita semua ya Bu ya. Saya juga suka berpikir Bu, terkadang kalau kita melakukan suatu kebaikan terus terasa kayaknya kok kayak dibales gitu ya Bu ya. Nah itu kan itu masalah kayak seperti, tapi saya gini, ya Allah harapan kita sih tidak seperti itu ya. Kan karena gini, oh ini kebaikan saya nih kan, terkadang gitu Bu ya. Terkadang Ibu kan ada sedikit di hati kewertek gini, ya begini. Ternyata Allah tuh kayaknya mendengar, terijabah, dan saat itu mungkin ibadah kita lagi masih kurang ya Bu ya. Mungkin kita lagi kurang kebaikannya, kurang sedekahnya, tapi Allah, nah itu kita jangan cepat-cepat kita ini, ya Allah alhamdulillah merasa dijabah, dikabulin sama Allah. Jangan, kita harus hati-hati juga. Ini tandai teguran buat kita semua, apa? Supaya kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, supaya kita lebih rajin lagi bersedekah, supaya kita lebih rajin lagi untuk selalu berbuat baik. Yang kayak saya sampaikan kemarin, berbuat baik ini tidak harus kita mengeluarkan duit. Kalau kita tidak punya uang sepeser pun untuk kita bersedekah, kita berucap baik kepada orang, kata-katanya baik, senyum kepada orang, itu sudah termasuk bagian kebaikan. Terus sudah termasuk sodako. Jangan meremehkan hal yang seperti itu ya Bu ya. Jadi Ibu jangan berkecil hati yang mungkin pada saat ini untuk makan aja masih kurang, bagaimana mau sedekah, udahlah gak usah ngaji nanti malu gak ngeluarin amal. Jangan malu, kita datang ngaji itu gurunya, teman-teman kita tidak akan nanya kamu mau amal berapa, enggak kan Bu, ya kan. Kita yang penting baju kita bersih ya Bu ya, baju kita bersih udah pakai, walaupun baju nggak ganti kemarin dipakai ngaji lagi, yang penting bersih, itu aja, bersih bisa dipakai untuk mengaji, nggak usah dipikirin. Ini sudah suatu kebaikan buat kita semua, tanda kasih sayang Allah kepada kita yaitu. Jadi jangan suka meremehkan hal yang sekecil apapun tentang kebaikan. Ibu berkata baik, sume kepada orang, mudah senyum pada orang, itu sudah termasuk bagian dari sedekah. Bagian dari suatu kebaikan, tidak harus dengan uang. Syukur-syukur bisanya lagi dengan memakai uang. Itu alhamdulillah seperti itu, semakin ditambah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kita belajar pada siang hari ini yang kita pelajari Al-Qur'an. Yang kita pelajari Al-Qur'an. Al-Qur'an ini kalamullah, kalamnya Allah. Kalamnya Allah. Dan nilainya itu paling tinggi. Nilainya paling tinggi, paling istimewa. Ibu bacanya masih salah-salah, nggak tahu artinya, apalagi tajwidnya, tetap Al-Quran ini menjadi pahala kebaikan bagi orang yang membacanya. Dan Al-Quran ini kalau dibaca, Allah tidak menurunkan Al-Quran dalam Al-Quran Bu ya, kecuali sebagai obat dan rahmat bagi orang yang membacanya. Al-Quran itu Bu, obat dan rahmat bagi orang yang membacanya dan orang yang meyakininya, membaca dan yakin. Kalau ibu nggak yakin, ya bagaimana ibu mau bisa dapat ininya dari Al-Quran, haibahnya dari Al-Quran, keistimewaan dari Al-Quran, karena ibu kurang yakin. Tapi kalau ibu yakin, ibu baca di rumah, baca surat Yasin, walaupun nggak tahu artinya, ya Allah mudah-mudahan dihilangin nih penyakit nih, sering sakit kepala, taruh air, bacain Fatihah, bacain Yasin. Ya Allah barokah Al-Quran, ya Allah mudah-mudahan dihilangin nih penyakit kepala. Yakin bisa aja sembuh karena perantaraan barokah Al-Quran. Nah sebaliknya Al-Quran ini akan semakin menambah kerugian bagi orang yang tidak mempercayainya. Wala tajidu illa khosaro. Jadi Al-Quran ini tidak akan menambahkan ketenangan dan juga tidak akan menjadi obat dan juga rahmat, akan semakin menambah kerugian bagi orang yang tidak meyakininya. Itu Al-Quran Bu ya. Jadi makanya kalau Al-Quran ini saya pernah sampaikan gak di sini Ibu, kita naruhnya hati-hati ya Bu ya, membacanya juga ya kayak kita kalau sedang pergi undangan aja, rapi pakaiannya ya, jangan pakai kaos tangan pendek, tutupin pakai kerudung, aurat kita ditutup ketika kita membaca Al-Quran. Maka ada yang pernah nanya, kalau pakai HP itu bisa nggak? Boleh bacakan pakai HP. Tapi ya Bu ya, sisi kebaikannya, pahalanya berkurang. Kalau kita memegang mushaf memegangnya kita sudah dapat pahala. Ya, memegangnya sudah mendapat pahala membaca. Kalau HP kan enggak Bu, cuma per huruf-hurufnya saja. Karena HP yang dipegang bukan mushafnya, seperti itu ya Bu ya. Ya itu dia. Jadi nggak apa-apa. Yang penting Al-Quran tetap dibaca. Baik para ibu yang saya cintai,
Mudah-mudahan pada siang hari ini walaupun ketemu saya lagi, saya nggak pikirin lagi ibu yang bosen, ibu yang nggak suka sama saya, sehingga saya pikirin. Cuma saya Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan pada saat ini bermanfaat buat diri saya dan buat diri ibu semuanya ya Bu ya. Oke, Ibu, kita lanjutkan di surat Al-Bayyinah. Ya, kemarin kita surat Al-Zalzalah ya. Surat Al-Bayyinah, lamnya kunil. Ya, benar kan? Lam yakunil ladina kafaru. Di atasnya surat Ida Zulzilatil. Surat yang ke-98 ya. Kalau yang diturunkan kepada baginda Nabi ini surat yang ke-101. Tapi kalau berdasarkan susunan mushaf ini surat yang ke-98. Kemarin Al-Zalzalah surat yang ke-99, Al-Adiyat surat yang ke-100. Sudah ketemu ibu semua? Saya bacakan dulu ya Bu ya. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau misalnya firman Al-Fatihah khususan ila Syekh Imam Jalal. Syekh Satidin Syekh Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin. Wal musyrikina munfakina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Hati-hati, hatta ta'tiyahumul bayyinah itu hamzah ya. Jadi tidak ada tekanan yang terlalu dalam di dalam rongga mulut kita, tapi di ujung ya Bu ya. Hatta ta'tiyahumul bayyinah. 1 2 3. Hatta ta'tiyahumul bayyinah. Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah. Kalau ada tak bundar, kalau kita berhenti menjadi suara ha ya Bu ya. Kalau kita berhenti karena wakaf tak bundar tuh Bu, mutahharatun ya Bu ya. Jadi kalau berhenti yatlu suhufam mutahharah. Yatlu suhufam mutahharah. Fiha kutubun qayyimah. Wa ma tafarraqal ladzina utul kitaba illa mim ba'di
ba'di ma ja'athumul bayyinah illa mimba di, hati-hati, nun depannya ada ba, nun mati depannya ada ba. Bacaan apa Bu? Iklab. Jadi merubah suara nun atau tanwin menjadi suara mim. Jadi Bu mingkem, illa mimba di ma ja'at humul bayyinah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin. Mukhlisina lahuddina hunafa'a wa yuqimus sholata wa yu'tuz zakah. Kenapa Bu? Ini ya Bu ya? Kok gak kelihatan? Saya ulang Bu ya. Mukhlisina lahuddina hunafa'a wa yuqimus sholata wa yu'tuz zakah. Zakah wa dzalika dinul qayyimah. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam. Nari jahannam fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Bariyah. Nah, jadi rinya pendek dulu Bu ya. Innal ladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Jazaa'uhum inda rabbihim jannatu adnin tajri tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada.
hati-hati, fiha abada ya. Mad jaiz munfasil ya Bu ya. Jadi setelah huruf mad ada huruf alif ya Bu ya. Dan alifnya perisai itu namanya mad jaiz munfasil ya. Dia boleh ada pilihan panjangnya ya Bu ya. Radhiyallahu anhum wa radu'an. Dzalika liman khasyiya rabbah. Pendek semua itu. Dzalika liman khasyiya rabbah. Sadaqallahul azim. Jadi hati-hati bacaan idhar kholki ya Bu ya. Bacaan idhar safawi itu benar-benar nun matinya atau tanwinnya atau mim matinya harus dibaca jelas. Tidak ada sengaut, tidak ada pantulan ya Bu. Itu bacaan jelas ya Bu ya, seperti itu. Jadi liman khasyiya rabbah itu contoh yang idhar. Anhu radhiyallahu anhum wa radu'an. Jadi bukan radhiyallahu anhum, bukan begitu, tapi anhum. Nah, harus dibaca jelas ya. Karena ke bawah suka terkadang ke bawah dengan lagu-lagu kita ya Bu ya. Sebenarnya mau lagu apapun yang penting tetap dijaga panjang pendeknya dan juga qaidah tajwidnya tetap dibaca. Oke, para ibu yang saya cintai, saya akan bacakan arti dari surat Lam yakunil ladina kafaru. Ini jumlah ayatnya pendek ya Bu ya. Jumlah ayatnya hanya 8 ayat. Kalau di 8 apa 9 Bu? Ini ada 9 ayat kalau di sayat isu ayatin ya Bu ya. Dan diturunkannya di kota Madinah. Jadi surat Al-Bayyinah ini surat yang diturunkan di kota Madinah. Dan ciri-cirinya ayatnya itu panjang-panjang. Ayatnya panjang-panjang, bukan pendek-pendek, ayatnya panjang-panjang ya Bu ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimallahu taala wa na'afa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Suratul Lam Yakun. Kalau Imam Tafsir Jalalain, Imam Jalaluddin menyebutkan nama surat ini surat Lam Yakun. Ya Bu ya, seperti ayat yang pertama, Lam Yakunil Ladi. Nah, ada yang menyebutkan Al-Bayyinah ya. Berarti ada di ujung akhir ayat yang pertama ya Bu ya, Al-Bayyinah. Mimba di majaat humul bayyinah. Boleh. Ada yang menyebutkan dengan namanya surat Al-Qayyimah. Fiha kutubun qayyimah. Nah, diambil dari ayat-ayatnya Ibu ya, ayat yang kedua. Ayat kedua ketiga ya Bu ya. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Suratul Lam Yakun. Surat Lam Yakun makiyatun aw madaniyatun tis'u ayatin. Jadi ada yang berpendapat diturunkan di kota Mekah, ada yang berpendapat di kota Madinah. Tapi yang lebih condong para ulama diturunkan di kota Madinah. Karena di dalam itu berisi tentang ahlul kitab. Ahlul kitab, orang Yahudi, orang Nasrani ya Bu ya. Jadi mereka itu juga berbicara tentang penduduk kota Madinah. Berarti kalau menceritakan itu berarti Nabi posisi sudah hijrah ke kota Madinah. Kalau Madaniyah Bu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yakunil ladzina kafaru. Lam yakun, tidak akan pernah ada. Artinya Bu ya, lam yakun itu tidak akan pernah ada. Kana yakunu artinya ada, kana yakun itu artinya ada. Berarti kalau pakai lam yakun tidak akan pernah ada. Siapa? Alladzina kafaru, orang-orang yang kufur, orang-orang kafir ya Bu ya. Nah, orang kafir ini Bu bukan berarti orang yang beda agama dengan kita. Nanti Ibu orang kafir yang beda agama disebut kafir, bukan Islam kafir, bukan. Yang dibilang orang kafir ini orang yang tidak percaya kepada Allah, orang yang ingkar kepada Allah. Walaupun orang Islam tapi dia selalu berbuat maksiat, bisa disebut kafir. Karena dia selalu berbuat maksiat, tidak pernah melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala ya Bu ya. Nah, kita artikan dulu. Lam yakunil ladzina kafaru, tidak akan pernah ada siapa orang-orang kafir ya. Siapa orang-orang kafir ini?
min ahlil kitab. Isinya orang-orang kafir ini sebagian dari orang-orang ahlil kitab, orang yang mempunyai kitab. Jadi orang yang hidup sebelum zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Contohnya yang ahlul kitab itu Nabi Musa diturunkan kitab. Nabi Musa kitab apa, Bu? Kitab Taurat ya. Terus Nabi Daud diturunkan kitab Zabur ya Bu ya. Itu namanya ahlul kitab ya Bu ya. Lam yakunil ladina kafaru, tidak akan pernah ada siapa orang-orang yang kafir. Siapakah orang kafir itu? Min ahlul kitab, sebagian dari ahlul kitab. Wal musyrikina, dan orang-orang yang musyrik, orang yang menyekutukan Allah. Di sini ubdatul asnami. Kalau pada zaman fasa itu adalah orang yang menyembah berhala. Nah, orang yang menyembah berhala pada zaman itu Bu, pada zaman itu orang yang menyembah berhala itu kan orang yang hidup di kota Mekah. Ya Bu ya, orang yang hidup di kota Mekah. Sekarang orang-orang musyrik ini Bu siapa? Mereka bisa paganisme. Maksudnya orang yang selalu memuliakan suatu barang. Menganggap barang ini, gara-gara barang ini loh aku bisa begini. Nih gara-gara ini saya, nah itu sama. Termasuk orang musyrik. Naudzubillah min syarrida balik. Kita tidak boleh menyekutukan Allah walaupun dengan apapun. Di anak ini loh, semenjak aku punya anak ini loh rezeki aku begini-begini. Nah, itu gak boleh Ibu ngomong begitu. Ya, iya Bu Siti. Nah, semenjak aku beli barang ini nih kayaknya rezekiku nih ya, suamiku punya motor ini. Nah, kita tidak boleh seperti itu ya Bu ya. Jadi kalau orang musyrik pada zaman itu kaum azam ya Bu ya, orang yang pada zaman Rasulullah. Kalau non azam bagaimana ya sekarang ini kita ini ya Bu ya. Gak apa-apa, dia berkreasi Bu ya, sama jangan dihalang-halangi. Pada saatnya nanti mereka akan mengerti sendiri. Jadi Ibu yang saya cintai, tidak akan pernah ada orang-orang kafir. Siapa orang-orang kafir itu? Yaitu ahlul kitab, sebagian dari ahlul kitab. Nah Bu, orang ahlul kitab ini Bu, orang yang hidup pada zaman Nabi Musa, Nabi Daud ya Bu ya, Nabi Isa. Mereka itu sudah tahu di kitab-kitab mereka itu Bu, bahwa sesungguhnya akan ada nabi yang paling terakhir setelah mereka ini. Jadi sudah disebutkan ciri-cirinya, orangnya ganteng, dari keturunan Arab, rambutnya demikian, panjangnya sekian, tingginya sekian, orang tuanya dari suku Quraisy yang paling mulia, suku Quraisy orang paling mulia, Bu, keturunannya paling mulia. Dan jika dia itu berjalan selalu diikuti dengan awan. Dia itu anak yatim piatu. Nanti ketika dia sebelum dilahirkan ibunya sudah sebelum melahirkan ayahnya sudah meninggal lebih dahulu. Itu di Alkitab sudah disebutkan ciri-ciri baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi mengapa ketika Nabi Muhammad diutus oleh Allah, Ibu paham Ibu? Ketika mereka diutus oleh Allah, mereka tidak percaya, tidak beriman kepada Nabi Muhammad, tidak percaya bahwa ini, malah mereka memusuhinya. Malah mereka ingin memeranginya. Padahal ciri-ciri Nabi Muhammad ini sudah dijelaskan di dalam Alkitab. Di kitab-kitab mereka sudah ada ciri-cirinya. Makanya kan kalau kita baca Maulid di Baya tuh ada sebagian sirah suhuf yang diumpetkan oleh orang tua saya di dalam peti ya Bu ya, yang tidak boleh dibaca karena di situ ada ciri-ciri baginda Nabi, umatnya demikian, sahabatnya demikian, itu ciri-cirinya banyak ya Bu ya. Dan orangnya itu tidak pernah berbuat tidak baik, selalu berbuat baik. Orangnya murah senyum, orangnya ramah. Baginda Nabi Muhammad orangnya sabar, amanah. Itu ciri-ciri sifat-sifat Nabi Muhammad itu sudah dijelaskan. Tapi begitu Nabi Muhammad menyampaikan ajarannya, nah setelah Nabi Musa tiada, Nabi Daud tiada, Nabi Isa tiada ya Bu ya. Nah mereka itu tidak mempercayai ada nabi dari golongan Arab. Karena orang nabi-nabi terdahulu itu dari suku Babilonia. Kalau kata kita orang Palestina ya Bu ya, orang Israel sana, dari keturunan di sana. Jadi nabi-nabi itu banyak dari keturunan dari sana ya Bu ya. Nah Nabi Muhammad ini dari suku Arab. Nah tapi Nabi Muhammad ini walaupun dari suku Arab, kakek-kakeknya, buyut-buyutnya dari sana Ibu.
dari sana ya Bu, seperti Nabi Ibrahim alaihissalam ya Bu ya. Nah itu kan kakek beliau. Nah itulah makanya sampai di Al-Quran diturunkan demikian surat ini. Kenapa? Nah ini diturunkannya ayat ini Bu, tahu nggak Bu? Malaikat Jibril ini diutus oleh Allah ya Bu ya ke Nabi Muhammad SAW untuk membacakan surat ini kepada sahabat Ubay bin Ka'ab. Nah, ketika malaikat Jibril menurunkan wahyu ini, kata, wahai Nabi Muhammad, aku diperintahkan oleh Tuhanmu untuk membacakan surat ini kepada engkau untuk disampaikan kepada sahabat Ubay bin Ka'ab. Sahabat Ubay bin Ka'ab. Ketika Nabi menyampaikan ini Bu, tahu nggak Bu? Sahabat Ubay bin Ka'ab menangis Bu, terseduh-seduh. Kata sahabat Ubay bin Ka'ab, wahai baginda Rasulullah SAW, benarkah apa yang sudah engkau bacakan ini? Namaku disebutkan, memang suruh disampaikan kepada diriku, Bu. Kenapa? Karena isinya di sini peringatan-peringatan Bu ya. Isinya peringatan dan ini suruh disebutkan. Bacakanlah di depan sahabat Ubay bin Ka'ab. Sahabat Ubay bin Ka'ab menangis terseduh-seduh Bu. Ya kalau kita mah walaupun dibacaan ini berkali-kali juga gak ada rasa sedih-sedih sama sekali. Iya, liar malah Ibu ya. Jadi seperti itu. Jadi kalau kita tahu arti dari surat ayat-ayat surat-surat. Jadi antara surat yang satu, ayat yang satu dengan yang lainnya berkesinambungan, saling berhubungan satu dengan yang lain. Nah, ini contohnya. Lam yakunil ladzina kafaru, tidak akan pernah ada orang-orang kafir min ahlil kitabi, dari ahlul kitab, wal musyrikina, dan orang-orang musyrik. Ingat, orang yang menyekutukan Allah. Kalau pada zaman Nabi, orang yang menyekutukan Nabi, orang yang menyembah berhala. Tapi untuk saat ini, mereka yang meyakini suatu barang. Nah, yakin nih, barang ini dengan barang ini kita bisa begini, nah, itu sama dengan kita menyekutukan Allah. Makanya seringlah kita bersyahadat. Syahadatnya di mana? Ketika kita sholat, ada bacaan syahadat, itulah Bu. Ya Bu ya, beristighfar untuk menyempurnakan ketauhidan kita ya Bu ya, kan kita tidak tahu nih Bu, kadang lupa sandal ini nih yang bikin kita bisa jadi begini nih. Nah, pengobatan dengan adanya ini nih, perut saya jadi enak, nggak sakit-sakit lagi. Nah, itu Ibu nggak boleh kayak gitu. Tapi Ibu mengucapkannya, ya Allah, alhamdulillah, dengan perantaraan barang ini Engkau sembuhkan aku ya Allah. Begitu Ibu ya, jangan kayak Ibu bilang, gara-gara pakai emben ini nih, kan sekarang ada tuh Bu, gelang ini nih aku jadi enak. Nah, hati-hati, kita harus bersyahadat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tolak ukurnya itulah sholat kita itu Bu ya Bu ya, untuk mengembalikan lagi ketauhidan kita. Ketauhid kita maksud kita mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paham Ibu? Nih. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakkina. Jadi tidak akan pernah ada orang-orang kafir dari ahlul kitab dan orang musyrik munfakkina. Mereka memalingkan agamanya, mengalihkan agamanya, mencondongkan agamanya ya Bu ya. Maksudnya mereka tidak mau berpindah agama, tidak mau berpindah keyakinan. Hatta ta'tiyahumul, sehingga datang kepada mereka ya Bu ya, sehingga datang kepada mereka ta'tiyahumul bayyinah, dalih atau alasan yang begitu jelas ya Bu ya. Al-bayyinah itu artinya alasan yang begitu jelas. Jadi orang-orang kafir, ahlul kitab dan orang-orang musyrik ini, mereka tidak akan berpindah agamanya, keyakinannya sebelum datang dalil atau alasan yang jelas. Padahal sudah jelas Nabi Muhammad itu diutus oleh Allah. Juga sudah dijelaskan di dalam Alkitab mereka bahwa sungguhnya akan datang seorang nabi yang paling terakhir. Yaitu Nabi akhiruz zaman, sudah tidak ada lagi nabi setelahnya. Tapi begitu datang orangnya, datang Al-Quran untuk menyempurnakan. Jadi Al-Quran ini sebagai penyempurna Bu, penyempurna kitab-kitab sebelumnya. Jadi Al-Quran ini memang yang sebagai penyempurna, pelengkap ya Bu ya. Nah ini mereka tidak akan pernah beriman memalingkan. Walaupun sudah ada buktinya, alasannya yang jelas, hujahnya yang jelas, dalil yang jelas,
mereka tetap tidak mau beriman, tidak mau percaya. Nah, kita jangan seperti itu ya Bu ya. Naudzubillah min syarri dalik. Nah, itulah kaum Bani Israel itu kayak gitu Bu. Kalau di surat Al-Baqarah ya Bu ya. Jadi Nabi Musa, kita ingin melihat Tuhanmu. Jeger, akhirnya mereka sampai baru melihat gunung aja mereka sudah sampai pingsan semuanya. Ya Bu ya, matahari keluar dari gunung mereka sudah pingsan semuanya, apalagi melihat nur Allah Subhanahu wa taala. Itu baru bukti kekuasaan Allah ya Bu ya, tanda-tanda kebesaran Allah. Ada pergantian siang, malam ya Bu ya. Ibu waktu siang untuk beraktivitas, malam untuk istirahat, itu siapa yang ngatur? Siapa yang ngatur? Kalau bukan ada yang sebagai pengaturnya, ya kan Bu? Nah, ibu mata bisa berkedip, melek, kedip, itu siapa? Sirkulasi udara kita keluar masuk dari hidung, keluar dari mulut. Nah, kaki kita berjalan kanan kiri melangkah, siapa Bu itu semua? Bunyi ya? Itu adalah Gusti Allah, tanda-tanda kebesaran Allah. Nah, yang bikin kita tidak yakin ini ada Allah sih apa lagi? Nah, itulah orang yang dibilang tidak mau bersyukur dan tidak mau beriman. Selalu mencari-cari alasan, mencari hujah kalau kata kita. Apa dalilnya? Apa alasannya? Nah, itu kita tidak boleh seperti itu ya Bu ya. Jadi kalau kita sudah ada guru kita atau teman kita yang menyampaikan, udah Tuhan kita itu satu-satu. Ya tidak pernah tidur dan tidak pernah mengantuk, apa benar? Nah, masih begitu, apa dalilnya? Aduh, emang sudah hafal berapa juz? Nah, yang dalil hadisnya apa? Nah, itu kita jangannya seperti itu ya Bu ya. Jadi kalau kita sekarang ini disampaikan ya, insya Allah apa yang sudah disampaikan oleh guru-guru kita itu mereka bukan ngarang-ngarang sendiri ya Bu ya. Nah, tapi mereka juga diajarkan oleh gurunya, itu harus kita yakinin. Ya, ini contohnya orang ahlul kitab dan orang musyrik. Walaupun sudah ada hujah, dalil yang lebih kuat, apa buktinya? Ada Nabi Muhammad Rasul yang diutus pada saat itu. Dan ada Alkitab namanya Al-Quran. Makanya Al-Quran itu disebut Al-Bayyinah sebagai penjelasan, menjelaskan sesuatu yang tidak ada di kitab-kitab sebelumnya. Makanya disebut Al-Bayyinah. Disebut Al-Furqan sebagai pembela mana yang hak, mana yang batil, sebagai pembatas Al-Quran itu. Mana nih, oh ini yang benar, ini yang salah, itu di Al-Quran dijelaskan semuanya. Ya Bu ya, jadi Ibu tidak boleh ragu lagi, tidak boleh kata-kata, aduh kayak ragu ya, benar gak sih? Nah Ibu jangan seperti itu. Nah sekarang apa yang tidak disampaikan di Al-Quran? Nih, orang baik nih, besok orang baik ini akan dimasukkan ke surga. Orang yang tidak baik akan dimasukkan ke dalam api neraka. Mana buktinya? Di Al-Quran kan udah dijelaskan. Kalau Ibu pengen bukti mati duluan. Nah, masuk dalam kubur, disiksa di kuburan. Nah, mau Ibu seperti itu? Nah, itu dia. Makanya kita diberi kesempatan hidup oleh Allah pada saat ini. Gunakanlah kita untuk selalu berbuat baik. Kan nggak tahu Bu, ya kan? Nah, tinggal pilih aja seperti itu. Kan nggak yakin ada surga dan neraka loh. Itu memang sudah Allah gariskan seperti itu. Ibu mau ngambil posisi yang kanan apa yang kiri? Kan nggak gitu Bu ya. Waman khafat, ya kan gitu. Fama ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah, seperti itu ya Bu ya. Terus fa amma man thaqulat mawazinuhu, barang siapa yang timbangannya kebaikannya lebih berat daripada amal keburukannya, pasti dia radiyatun mardiyah, hidupnya akan menjadi keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala, maksudnya hidup ke dalam surga. Sebaliknya, wa amma man khafat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah, ditempatkan di neraka hawiyah. Mau Bu ditempatkan di neraka hawiyah? Ustazah Robina duluan ya. Alhamdulillah ya Ustazah ya. Jadi kita mudah-mudahan itu sekarang semua tinggal kembali kepada itu ya Bu ya. Nah makanya disebut Al-Bayyinah. Al-Quran ini disebut Al-Bayyinah, menjelaskan sesuatu yang tidak ada di dalam kitab-kitab sebelumnya. Paham Ibu? Nah, dalam tafsir Jalalain Al-Bayyinah ini datang wahiyya Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Jadi hatta ta'tiyahumul bayyinah. Mereka orang-orang kafir dan orang musyrik tidak akan berpaling dari agamanya sehingga datang kepada mereka Al-Bayyinah. Ada yang mengartikan Al-Quran dan maksud adalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kira-kira ada yang belum jelas nggak nih Bu? Dari sini ada nggak yang belum jelas?
jelas, alhamdulillah saudara Bina ya. Nah, Rasulum minallahi. Ya, ini Bu ya. Rasulum minallahi wa ya Muhammadun sallallahu. Rasulum, seorang utusan yang diutus dari Allah Subhanahu wa taala. Siapa dia? An-Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal begitu baginda Nabi Muhammad menyampaikan ajarannya, mereka tetap tidak percaya, tidak meyakininya. Padahal di kitab mereka itu sudah ada akan datang seorang nabi yang terakhir setelah kalian, namanya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia membawa suatu kitab, namanya kitab Al-Qur'an. Nah, itu Bu ya. Jadi naudzubillah, kita mudah-mudahan bukan termasuk orang yang selalu mencari-cari alasan. Ya Bu ya. Salat. Emang salat itu gunanya untuk apa? Nah, masih nanya-nanya begitu. Ya udah Bu, kalau dia ya udahlah, kalau masih nanya-nanya gunanya untuk apa, lu masuk neraka mau surga terserah lu lah, gitu aja ya Bu ya. Itu terserah, tinggal pilihan masuk surga atau neraka, ya kan? Nah, seperti itu ya Bu ya. Ya tapi kita, ya kan ada orang kayak begitu kan Bu. Ngaji, ngapain ngaji, alasannya apa ngaji ya. Udah nggak usah, kalau orang begitu Bu jangan Ibu terpancing emosi juga. Ya udah, yang penting kita sudah mengajak dia, ya Bu ya, sudah mengajak dia untuk ngaji sama kita. Kalau dia nggak mau ya udah, terus Ibu jangan, dia mah ini nggak usah. Yang penting kita sudah mengajak, kita ajak senyum. Perkara mereka ikut atau terserah ya Bu ya. Berarti hidayah Allah belum ada di hatinya ya Bu ya. Tapi makanya kita bersyukur Bu, sudah ada rahmat, Rahman dan Rahim, sifat kasih sayangnya Allah, tanda sayangnya Allah. Rahmat itu rahmat, sifatnya Allah, kasih sayang kepada kita ya Bu ya. Nah terus apalagi hidayah, petunjuk, Allah selalu menuntun kita. Kan ini menunjukkan kita mana nih. Terkadang kita kayaknya ini nggak bener, kayaknya ada. Nah itu hidayah dari Allah Bu, nggak bener, nggak usah diikutin, seperti itu ya Bu ya. Nah itu namanya hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan terkadang Bu, dengan nikmat-nikmat yang Allah sudah berikan kepada kita, dibilang berkah itu apa? Ziyadatul khair. Semakin menambah kita untuk berbuat baik, semakin kita menambah buat baik. Nah sekarang gini, Ibu waktu punya baju dua nih. Nah Ibu itu waktu entah dikasih siapa sama orang lain lagi, satu baju lagi bagus. Jadi kan baju bertambah 3 nih, alhamdulillah. Nah Ibu ketika dapat baju 3 ini, Ibu semakin rajin kah ngajinya? Nah, semakin rajin kah sholat duhanya? Nah, itu namanya berkah. Dengan ada baju itu Ibu menjadi berkah. Apa semakin giat untuk ngaji lagi, semakin giat lagi sholat duhanya. Tapi sebaliknya, setelah dapat baju itu Ibu malah diam aja di rumah, malas mau ngaji, malas mau sholat duha. Itu namanya bukan berkah, karena tidak menuntun kita kepada kebaikan. Semakin kita menambah untuk selalu berbuat baik. Itu Bu, punya uang sekian rupiah, nah ada uang ini nih, kita selalu pengen begini, pengen ikut hadir ke pengajian, pengen sedekah walaupun sedikit, pengen ngasih teman. Itu namanya berkah. Karena apa? Selalu membuat kita menambah selalu untuk berbuat baik. Itu namanya berkah, barokah. Paham Ibu? Mudah-mudahan seperti itu umur kita, umur yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang diisi umur-umur kita ini selama dikasih kesempatan ini, selalu kita menambah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehat kita berkah. Apa? Sehatnya dipergunakan di dalam kebaikan. Ya kan? Datang ke majelis taklim, datang silaturahim ke teman. Hati-hati silaturahimnya. Jangan silaturahim langsung ngerumpi, nanti sambung cerita. Tanya bagaimana keadaannya, baik, alhamdulillah. Ke saudara datang Ibu ya. Nah datang ke saudara jangan ngungkit-ngungkit, bagaimana warisan saya, begitu. Jangan, tapi niat bersilaturahim. Nah itu namanya memanfaatkan kesehatan kita. Nah waktu muda, nah yang muda-muda seperti saya ini ya Bu ya. Nanti aja lah, masih muda. Belum tentu. Yang mati ini terkadang yang muda duluan. Iya kan, mati mah gak kenal siapa muda siapa tua. Ya kan, siapa kaya siapa miskin gak ada. Tapi jika Allah sudah menentukan ajalnya, gak bisa lagi ada yang menolak. Ya Bu ya, paham Ibu? Nah inilah kata-kata al-bayyinah, rasulun minallahi. Nah jadi kita lanjutkan lagi. Lam yakunil ladina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfaqina hatta ta'tiyahumul bayyinah
Siapakah bayina ini yang jelas rasulum, seorang utusan minallahi dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, tugas utusan ini siapa? Maksudnya utusan ini adalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yatlu, yang membacakan suhufam, beberapa mushaf mutahharatun yang suci. Ya, suhuf mushaf yang disucikan, mushaf yang disucikan. Jadi maka kan tilawatil Quran talayatlu. Jadi Nabi ini membacakan ayat-ayat di dalam Al-Quran untuk menyampaikan bukti-bukti ya Bu ya. Suhufam mutahhara fiha kutubun qayyimah. Di dalam suhuf yang disucikan itu ada beberapa hukum-hukum yang tertulis ya Bu ya, ada beberapa hukum yang tertulis. Contohnya kutubun qayyimah ya Bu ya, fiha kutubun qayyimah. Jadi di dalam Alkitab, maksudnya di dalam Al-Qur'an ini ada beberapa hukum yang tertulis yang benar-benar lurus, yang benar-benar menuntun kita di jalan yang lurus. Jadi seperti wa aqimus shalah wa atuz zakah kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladina min qablikum, itu diwajibkan kepada kalian ya puasa di bulan Ramadan. Seperti itu Bu ya, itu jadi banyak di dalam Al-Qur'an hukum-hukum yang sudah ditentukan di dalam Al-Qur'an. Haji bagi mereka yang faman hajja awis tamaro fala junaha alaihim. Jadi Nabi itu wa atimusiat walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila, dan hanya karena Allah lah diwajibkan kepada kalian untuk berhaji. Bagi siapa? Man istata'a ilaihi sabila, bagi mereka yang benar-benar mampu untuk menuju ke sana ya Bu ya, untuk menuju ke Baitullah. Jadi seperti itu Bu. Jadi ketentuan di dalam Al-Qur'an ini banyak ya Bu ya. Contohnya lagi apa Bu? Hukum-hukum warisan ada di dalam Al-Qur'an Bu. Hukum suami istri ada di dalam Al-Qur'an. Siapa nih yang diharamkan untuk dinikah ada di dalam Al-Qur'an. Di Bu ya, di surat An-Nisa yang ayat terakhir itu banyak disebutkan ya Bu ya. Jadi sebenarnya sebelum ajaran-ajaran yang lain itu ilmu kesehatan, ini di Al-Qur'an sudah ada Bu. Ya biar tanda-tanda kekuasaan Allah. Allah menciptakan manusia dalam bentuk kulit yang berbeda-beda. Ada yang hitam, ada yang putih, ada yang abu-abu, ada yang matanya biru. Nah itu sebagai tanda bukti kalau kita mikir siapa ya ini ya. Ya itu kan berarti ada yang menciptakan. Ya Bu ya, rambutnya ada yang hitam, ada yang keribo, iya kan? Ada yang ikan lurus, ada yang coklat. Nah itu siapa? Nah itu tanda-tanda bukti. Terus bahasa. Ada bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Arab, bahasa Jawa, dari mana semuanya? Itu tanda-tanda dari kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Apalagi yang bikin kalian tidak percaya, bikin kalian tidak mau berpindah kepada agama kami? Malam, besok ada malam, ada pagi, ada sore. Nah ini perputaran matahari. Emang matahari mau berjalan sendiri? Iya kalau belajar sekarang IPA ya Bu ya. Berdasarkan erosinya, berjalan matahari mengitari bumi seperti itu ya Bu ya. Nah ini kata saya kemarin itu Bu ya, jika bumi sudah goncang, nah Ibu kan bertanya-tanya nih, ini ada apa dengan bumi kita? Ya goncangnya bukan sebagian doang, tapi seluruh permukaan bumi. Dari kutub utara sampai kutub selatan, seperti itu ya Bu ya. Jadi yatlu suhufam mutahharah fiha kutubun qayyimah. Di dalam Al-Qur'an itu dijelaskan tentang hukum-hukum yang tertulis, hukum-hukum yang benar, hukum-hukum yang menentukan yang hak dan yang batil. Nah, setelah ini, Bu, ini kan diturunkannya pada masa baginda Rasulullah, Bu. Nah, mereka itu ada yang beriman dan ada yang tidak beriman. Mereka ada yang menyatakan diri masuk Islam ya Bu ya. Ada yang menyatakan diri masuk Islam, dan ada lagi sebagian lagi tidak mempercayai keyakinan yang disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita yakin Bu? Yakin nggak Bu? Kalau Ibu nggak yakin dengan utusan kita Nabi Muhammad, Ibu nggak bagaimana mau dapat syafaat dari baginda Nabi? Nah seperti itu ya Bu ya. Jam berapa Bu? Dikasihkan lagi.
Ya, wa ma tafarraqal ladzina utul kitaba illa mim ba'di ma ja'athumul bayyinah. Wa ma tafarraqal ladzina, dan tidak akan memisah-misahkan orang-orang tafarraqal ladzina, orang-orang utul kitaba yang sudah diberikan mereka Alkitab. Maksudnya di dalam keimanan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, illa kecuali mimba di maja'athumul bayyinah, kecuali setelah datang kepada mereka suatu penjelasan. Jadi orang-orang zaman dahulu itu Bu ya, mereka ini sebenarnya keimanan kita ini antara umat-umat yang terdahulu, umatnya Nabi Musa, Nabi Daud, itu sama keyakinannya, satu, kita menyembah Allah. Nah, tapi berhubung Nabi mereka itu tidak ada, mereka tidak meyakini lagi. Padahal Nabi Muhammad ini membawa ajaran yang sama, ya Bu ya, membawa ajaran tauhid yang sama. Mereka tidak mau Bu, tidak percaya dengan. Kalau mereka tidak percaya kan Nabi Muhammad kan salah satu utusan Allah juga kan Bu. Berarti tidak lengkap keyakinan mereka, kurang keyakinan mereka. Nah itu seperti itu. Padahal sudah ada Al-Quran sebagai penguat, ya Bu ya. Jadi Rasulullah ini diutus, dikuatkan juga dengan Al-Quran sebagai hujah, dalil yang menunjukkan bahwa Nabi Muhammad ini adalah utusan Allah. Jadi masalah keimanan ini Bu, antara agama yang satu dengan itu sebenarnya satu. Kita diutus untuk menyembah Allah yang satu. Nah itu dia yang ajaran-ajaran yang menyimpang-nyimpang mereka inilah, padahal tuntunannya adalah sama, ingin mentauhidkan Allah. Jadi maka wa ma tafarraqal ladzina utul kitaba illa mim ba'di ma ja'athumul bayyinah. Jadi Nabi Muhammad ini diberikan kitab Al-Qur'an sebagai mukjizat kepada beliau. Padahal umat-umat terdahulu itu sebelum kedatangan Nabi Muhammad SAW, mereka itu sama di dalam keimanannya, yakin menyembah Allah, ya Bu ya. Tapi karena Nabi Muhammad ini datang sebagai Nabi yang terakhir, mereka tidak suka Bu, tidak suka seperti itu, ya Bu ya. Nah sekarang Ibu jangan kayak itu, Bu Jiani bener nggak orang Nasrani? Udah Ibu nggak usah orang Nasrani benar atau tidak, yang penting kita perbaiki keimanan kita, keyakinan kita jangan goyah bahwa sesungguhnya Allah itu tetap satu. Semua ajaran agama itu sama, Allah itu satu. Tidak ada Tuhan Bapa, tidak ada Tuhan Ibu, Tuhan Anak, nggak ada, ya Bu ya. Allah tetap Allah, Allahus Samad, Allah itu satu, Qulullahu ahad, ya Bu ya. Hanya satu, wa ilahukum ilahu wahid, itu aja Bu, seperti itu. Makanya wa ma tafarraqal ladzina utul kitaba illa mim ba'di ma ja'athumul bayyinah. Jadi yang membuat mereka itu kufur karena mereka iri dengki dengan ajaran yang disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Paham Ibu? Ya, seperti ini saat ini kita mungkin Ibu sekarang gini ya. Kalau ada guru-guru, nah Ibu ambil yang baiknya. Yang penting tidak membawa kita untuk menyekutukan Allah. Selama itu benar, tidak menyimpang ajaran kita di dalam mentauhidkan Allah, ikut aja Ibu. Kita yakini ya Bu ya, seperti itu. Nah, jangan Ibu dibesar-besarkan, jangan membuat perbedaan itu menjadi kita terpisah-pisah, jangan. Ya Bu ya, kalau masih satu keimanannya udah dia percaya yakinnya, dia nggak senang maulid ya udah nggak apa-apa. Dia nggak senang tahlil ya udah nggak apa-apa. Yang penting judulnya dia masih menyembah Allah yang satu. Ya kan Bu? Nah, jangan dibesar-besarkan seperti itu ya Bu ya. Jadi nanti tetangga kita musuh, sama-sama Islam musuhan, tidak boleh seperti itu. Ya Bu ya. Nah, karena apa? Besok yang dihadirkan di hadapan Allah adalah amal kita sendiri, amal kita masing-masing ya Bu ya. Mereka tidak percaya adanya maulid, ya udah nggak apa-apa, monggo silakan. Mereka nggak mau ada tahlil, ngapain ngedoain orang yang udah mati? Orang mati itu cuma bawa amalnya sendiri, ya udah nggak apa-apa, ya seperti itu Bu ya. Padahal di dalam Quran banyak yang menyebutkan walladzina ja'u mim ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana. Jadi orang-orang yang datang sebelum kita ini sudah memohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang yang sudah tiada sebelumnya. Yang satu keimanan dengan mereka. Itu kan namanya kan berarti mendoakan kan? Tahlil itu kan isinya doa kan Bu?
Iya kan? Bukan nyanyi-nyanyi. Nah, isinya dzikir, iya kan? Isinya ada sholawat, nah seperti itu. Jadi jangan dipermasalahkan. Oke Bu, jadi nggak ada kata lagi kita misah-misahin sama-sama Islam dipisah-pisah, tidak ada. Semua satu Islam, tauhid Islam adalah satu, menyembah Allah yang esa. Ya Bu, oke Bu. Wama umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddina wallahu alam bisawab. Bu, ini hanya Allah yang maha paling benar. Kalau saya masih banyak salahnya, banyak luputnya. Kira-kira ada enggak yang masih bingung, bikin gundah gulana di hati? Boleh nanya. Kalau saya bisa jawab akan saya jawab. Kalau enggak ada yang dipertanyakan, berarti paham semuanya ya. Alhamdulillah, masya Allah, tabarakallah. Kita lanjutkan nanti, insya Allah di Senin yang akan datang ya Bu ya. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddina. Itu ayat yang keberapa Bu kalau di Al-Quran Bu? Soalnya kalau di tafsir saya enggak ada. Ayat yang keberapa tuh wa ma umiru? Wa ma umiru ayat yang keberapa? Berapa Ustaz Rubina? Kelima. Ayat 5 ya. Wa ma umiru ya. Wajah Nenek Sarif. Mohon maaf ya. Ibu pastinya banyak kekurangan dari saya Bu ya. Ibu bisa cari tambahan nanti dari guru-guru yang lain. Saya masih harus banyak belajar lagi. Sekali lagi mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilafan. Kita baca surat Al-Asr dulu Bu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqq wa tawasau bis sabr. Sadaqallahul adzim. Kita tutup dengan doa akhirul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita baca doa Al-Qur'an Nabi. Allahumma rahamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa amalan salihan maqbulan wa rizqan halalan tayyiban mubarakan wasi'an. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma ja'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair wa ja'alil mauta rahatan min kulli syarrin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Akhirul kalam wallahu muwaffiq ila thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada guru kita ialah Ibu Ustazah Hajah Yani yang telah memberikan pelajaran pada sore hari ini. Mudah-mudahan ibu-ibu semuanya dapat memahaminya, dapat mengamalkannya dengan sebaik-baiknya. Demikianlah pengajian pada sore hari ini, dan saya selaku pembawa acara bila mana ada tutur kata yang tidak berkenan, mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.